Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa ketemu dalam perkuliahan tatap maya dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang faktor yang menjadi kesuksesan sebuah koperasi. Jadi kunci sukses koperasi. Mungkin teman-teman sudah mendownload materi yang sudah saya sampaikan. Saya akan bagi dalam beberapa hal terkait dengan key sukses faktor atau faktor yang menjadi sukses koperasi. Yang pertama ini terkait dengan status dan motif keanggotaan koperasi. Yang kedua ada terkait dengan bisnis koperasi atau bidang usaha. Nah, yang ketiga terkait permodalan koperasi dan yang terakhir terkait dengan manajemen koperasi. Jadi 4 faktor tersebut yang menjadi salah satu atau beberapa kesuksesan untuk sebuah koperasi. Nah, tentu saja ini dari sisi yang positif ya, artinya status anggota dan motif, bidang usaha, dan permodalan serta manajemen koperasi. Oke, baik. Berikutnya kita akan bahas satu persatu, mulai dari status dan motif anggota koperasi. Dilihat dari status dan motif anggota koperasi, maka anggota koperasi itu sebagai suatu pemilik atau owner sekaligus pengguna. Jadi ketika teman-teman nanti mengelola sebuah koperasi, maka anggota koperasi itu juga sebagai pemilik atau ownernya. Karena apa? Karena kalau di dalam perusahaan itulah pemegang saham, tetapi di dalam koperasi itu sekaligus penggunanya. Jadi owner itu yang menanamkan modal atau investasi, karena di koperasi nanti juga ada penyertaan modal atau ventura. Nah, yang kedua bahwa koperasi anggota koperasi itu sebagai customer atau pelanggan karena anggota koperasi yang memanfaatkan pelayanan usaha koperasi dengan maksimal. Nah, oleh karena itu prinsip keadilan di dalam koperasi ini adalah anggota yang mempunyai tingkat transaksi atau kemanfaatan yang tinggi, ia berhak mendapatkan sisa hasil usaha yang lebih besar. Jadi nanti kalau teman-teman menjadi anggota koperasi, sama-sama menjadi anggota koperasi, SHU-nya saling melirik kan itu, dan ketika yang satu besar yang satu kecil ya jangan meri kan itu, karena yang besar itu tentu saja diukur dari besarnya transaksi atau tingkat partisipasinya. Bisa transaksi penyimpanan yang besar, bisa pembeliannya yang besar, atau kalau itu kredit ya karena pinjaman yang besar. Jadi semakin besar tingkat pinjamannya juga akan semakin membuat SHU-nya itu besar. Oke, kriteria minimal anggota koperasi tidak berada di garis kemiskinan, jadi memiliki potensi ekonomi. Nah, kenapa memiliki potensi ekonomi? Ya, tentu saja ini menjadi salah satu syarat untuk bisa melakukan iuran. Ada iuran pokok, ada iuran wajib, ada iuran sukarela gitu ya. Kalau kita tidak punya pendapatan kan tidak bisa ikut memenuhi kriteria itu. Terus memiliki pola income reguler yang pasti, jadi punya pendapatan yang pasti kan itu. Oke, konsep keanggotaan koperasi kalau kita lihat di sini digambarkan anggota itu mempunyai ekonomi needs, ya, jadi kebutuhan ekonomi kan itu. Anggota ini juga menjadi salah satu pemegang saham atau pemilik. Suaranya disebut sebagai rapat anggota koperasi. Rapat anggota ini sebagai owner, terus masuk ke dalam sebuah organisasi yang namanya perusahaan atau usaha koperasi kan itu. Nah, usaha koperasi ini butuh user kan itu.
satu itu anggota itu juga bisa salah satu menjadi user atau customer. Di sisi lain dia butuh pasar atau market di luar anggota, karena koperasi ada yang melayani di luar anggotanya. Teman-teman, ini yang terkait dengan konsep keanggotaan koperasi. Yang kedua terkait dengan konsep usaha koperasi atau bisnis koperasi. Nah, yang terkait dengan bisnis koperasi, bahwa koperasi itu usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Jadi jangan diingkari bahwa koperasi adalah usaha bersama, itu dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Jadi kalau ada koperasi yang pengurusnya sejahtera, anggotanya tidak sejahtera, berarti di situ ada salah pengelolaan dalam bisnisnya. Gitu. Mestinya yang sejahtera adalah anggotanya, bukan pengurusnya. Yang kedua adalah dapat memberikan pelayanan untuk masyarakat bila terdapat kelebihan kapasitas dalam rangka optimalisasi ekonomi of scale. Jadi memberikan pelayanan kepada masyarakat kalau lebih ketika koperasi ini bisa membuat skala ekonomi yang tinggi. Maksudnya skala ekonomi yang tinggi itu adalah bahwa koperasi bisa memproduksi produk yang lebih banyak, bisa menjual yang lebih banyak, sehingga harga pokok produksinya menjadi rendah. Ini scale of economy. Nah, ketika scale of economy ini diperoleh, maka koperasi bisa memberikan pelayanan untuk masyarakat. Nah, artinya pelayanan untuk masyarakat itu artinya adalah bahwa koperasi bisa memberikan harga yang lebih rendah, gitu. Bisa memberikan harga yang lebih terjangkau dibandingkan kalau masyarakat itu beli di luar koperasi. Itu mesti idealnya. Tetapi yang jadi kenyataan pada saat ini adalah kalau teman-teman melihat cara pola kerja koperasi, terutama itu KUD, maka harga kebutuhan yang dijual di KUD itu relatif lebih mahal kan itu, sehingga bisa dikatakan bahwa koperasi dalam tanda petik KUD saat ini belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat karena belum bisa melakukan optimalisasi atau ekonomi upscale karena kapasitasnya terbatas. Nah, kapasitas terbatas itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal, yang salah satunya adalah permodalan, yang kedua adalah aspek pengelolaan atau aspek manajemen. Nah, yang ketiga, bisnis koperasi adalah usaha dan peran utama dalam bidang sendi kehidupan ekonomi rakyat. Yang ini berkaitan dengan ekonomi kelas bawah atau ekonomi middle and low income, itu yang berkaitan dengan masyarakat yang ada di pedesaan atau masyarakat yang petani, UKM dan sebagainya. Nah, yang ketiga yang terkait dengan permodalan koperasi. Jadi ini Undang-Undang tahun 2012 bahwa modal koperasi terdiri dari setoran pokok, sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Yang kedua bahwa selain modal sebagaimana disebut dalam ayat tersebut, koperasi dapat berasal dari satu hibah, yang kedua adalah penyertaan, yang ketiga adalah pinjaman yang berasal dari anggota, yang kedua berasal dari koperasi lain atau anggotanya, bank atau lembaga keuangan lainnya, menerbitkan obligasi atau surat utang, dan yang kelima adalah dana dari pemerintah. Nah, ini perlu kita cermati, kenapa yang tadi belum bisa skill ekonomi, karena aspek modal ini juga menjadi penting. Saat ini modal koperasi itu cenderung diperoleh dari dana hibah dan dana utang dari lembaga keuangan, yang di mana lembaga keuangan yang diberi pinjaman itu, memberikan pinjaman itu menjadi salah satu pesaing dalam aktivitas bisnisnya. Gitu. Contohnya adalah perbankan yang ada di sekitarnya. Nah, yang keempat adalah sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau bantuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya deposito, bahkan ada yang sudah membuat ini. Nah, kalau dibuat dengan skema konsep modal koperasi itu sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah terkait dengan modal kerja, dan yang kedua adalah terkait dengan investasi. Nah, modal kerja ini adalah
terkait dengan modal sendiri ya. Kalau teman-teman melihat laporan keuangan kan ada modal sendiri dan ada modal asing gitu. Nah, modal sendiri itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, donasi atau simpanan sukarela maksudnya. Itu modal sendiri yang dikategorikan ke dalam modal kerja. Nah, yang kedua adalah modal asing. Kalau di dalam laporan keuangan atau modal pinjaman dari luar, bisa dari anggota gitu. Bisa dari anggota itu. Ketika anggota nyimpennya itu bukan sebagai simpanan pokok, bukan sebagai simpanan wajib, tetapi dalam bentuk misalnya tabungan atau misalnya dengan bentuk deposito dan sebagainya itu termasuk pinjaman itu anggota. Bisa juga dari pinjaman dari sesama koperasi kan itu, bisa juga pinjaman dari bank, bisa lembaga keuangan non bank misalnya asuransi atau leasing atau pegadaian dan sebagainya. Terus bisa juga menerbitkan obligasi gitu atau surat tanda pengakuan utang itu obligasi. Terus yang berikutnya adalah sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan ini dikategorikan sebagai sebuah investasi. Maka nanti teman-teman bisa kalau mau skripsi tentang investasi di koperasi bisa melakukan penelitian tentang return on investment di koperasi atau tingkat pengambilan investasi di koperasi bisa. Nah, modal kerja dan investasi ini kalau dikolaborasikan dalam praktek pengelolaan koperasi, maka akan membentuk yang namanya sisa hasil usaha atau SHU. Kalau di dalam perusahaan yang namanya keuntungan, apa namanya pendapatan keuntungan yang dibagi di akhir tahun biasanya kalau SHU itu dibagi pada saat rapat anggota tahunan. Nah, terus kalau di perusahaan itu namanya adalah dividen yang diberikan pada saat rapat pemegang saham sama. Oke. Lalu bagaimana alternatif pembunuhan modal? Prinsip alokasi flow of model atau flow of capital. Yang pertama adalah dana jangka pendek digunakan untuk pembiayaan modal kerja, dana jangka panjang digunakan untuk investasi seperti yang skema di atas tadi. Jadi modal kerja itu adalah modal yang perputarannya kira-kira hanya 3 bulan sampai 1 tahun itu modal kerja. Terus jangka panjang itu biasanya untuk investasi, untuk pembangunan gedung dan lain-lain. Itu. Nah, teman-teman juga bisa melakukan penelitian yang terkait dengan alternatif modal ini. Nanti kira-kira judulnya begini, analisis atau efisiensi penggunaan modal pada koperasi X itu. Nah, ini terkaitan dengan modal jangka panjang. Kenapa? Karena modal jangka panjang itu nanti dapat efisiensi atau tidak itu dikomparasikan dengan tingkat suku bunga bank yang berlaku di tahun-tahun bank berjalan sesuai dengan tahun pinjamannya. Jadi ketika tingkat suku bunga bank itu lebih rendah dibandingkan tingkat pengembalian modal atau return on investasi, maka koperasi bisa dikatakan efisien permodalannya. Namun jika tingkat suku bunga bank itu atau suku bunga kredit bank itu lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian investasi, maka bisa dikatakan bahwa penggunaan modal di dalam koperasi itu tidak efisien. Jadi teman-teman ini bisa menjadi salah satu tema penelitian yang nanti menjadi salah satu tugas akhir teman-teman bagi teman-teman yang mengambil konsentrasi keuangan. Nah, yang kedua melakukan pendekatan model badan usaha non koperasi swasta dengan berdasarkan atas saham kepemilikan. Jadi misalnya gini, koperasi itu ingin menambah modal. Nah, bisa juga menjual saham gitu atau nanti juga membuat di atas tadi ada penyertaan modal. Jadi ketika ada orang yang mempunyai modal banyak atau duit banyak dan mau menanamkan duitnya ke dalam satu koperasi tersebut untuk jangka waktu tersebut dengan harapan mendapatkan pendapatan, ya itu disebut dengan penyertaan modal. Terus bisa juga membuat akses permodalan pinjaman dan bantuan program dari luar negeri.
Sebenarnya kalau teman-teman itu lincah, koperasi ini adalah termasuk UMKM itu alat yang seksi untuk digunakan mendapatkan dana hibah sebenarnya. Karena NGO-NGO itu concern terhadap UMKM, terhadap koperasi yang apalagi yang berbau terhadap kelestarian lingkungan atau sustainable environment gitu. Dulu tahun 2006 kami menggagas untuk bisa mendapat dana bantuan dari luar negeri terkait dengan pengembangan modal koperasi. Namun ada beberapa hal yang tidak terpenuhi, maka sampai sekarang kami belum bisa memenuhi mimpi-mimpi yang dulu pernah kami impikan itu. Oke, yang keempat aspek dari kunci keberhasilan dari koperasi adalah aspek manajemen koperasi. Jadi manajemen atau pengelolaan itu menjadi salah satu faktor kesuksesan bagi sebuah organisasi, termasuk di dalamnya adalah organisasi yang berbentuk koperasi. Jadi manajemen itu sebuah alat yang digunakan untuk mengambil keputusan yang pendekatannya bisa menggunakan saintifik, bisa menggunakan behavioral atau perilaku atau pendekatan seni. Nah, aspek manajemen koperasi itu apa saja yang bisa membuat sukses sebuah organisasi koperasi itu? Yang pertama adalah manajemen operasi. Jadi teman-teman di semester yang kemarin, insya Allah masih ingat ya materi tentang manajemen operasi 1 dan operasi 2. Nah, koperasi itu juga dituntut untuk mempunyai pemahaman, pengetahuan tentang manajemen operasi bagi manajer-manajernya. Yang kedua adalah manajemen pemasaran atau marketing manajemen. Sebuah koperasi itu juga dituntut untuk dapat memahami tentang manajemen pemasaran. Karena bagaimanapun juga sebuah koperasi itu mempunyai pelanggan yang pelanggan itu perlu dikelola. Pelanggan itu perlu di-manage supaya pelanggannya tidak lari, supaya pelanggannya puas, dan supaya pelanggannya itu loyal. Dan yang ketiga adalah aspek finansial atau aspek keuangan. Bagaimanapun juga duit itu bagi sebuah organisasi itu penting dan eh, duit itu akan menjadi kekuatan ketika pengelolanya itu mempunyai integritas, mempunyai kejujuran, mempunyai tanggung jawab dan mempunyai accountability sehingga penggunaan keuangannya itu akan menjadi lebih efisien dan lebih efektif, lebih tepat sasaran dan murah itu. Karena ngirit itu belum tentu baik, tergantung urgensi dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu perlu manajemen keuangan yang baik. Bagaimana mempertahankan likuiditas, bagaimana mempertahankan solvabilitas, bagaimana mempertahankan atau meningkatkan rentabilitas organisasi atau pendapatan itu. Dan yang keempat, aspek manajemen koperasi yang tidak kalah pentingnya adalah aspek manajemen sumber daya manusia. Jadi SDM. Nah, kalau teman-teman lihat di lapangan bahwa SDM koperasi yang ada saat ini, terutama yang KUD itu sangat memprihatinkan. Nyaris tidak ada generasi muda yang mau berkecimpung bahkan mengurusi koperasi yang ada di level kecamatan yang namanya KUD. Kalau di sana dilihat rata-rata penjaga KUD, pengurus KUD itu usia pensiunan yang tentu saja usianya sudah tidak produktif lagi kan itu. Inovasinya kurang, kreativitasnya kurang, sehingga dia berjalan ya apa adanya aja. Jadi kalau kita menggunakan istilah orang Jawa ya alon-alon waton kelakon kan itu. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat aspek masing-masing aspek tersebut. Apa saja sih yang harus dipenuhi di dalam organisasi koperasi dari masing-masing aspek tersebut. Misalnya kita akan bahas tentang manajemen operasi. Kita lihat per definisinya dulu bahwa manajemen operasi adalah aspek dalam manajemen koperasi yang menekankan pada pengelolaan variabel kunci
yang menentukan tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan koperasi. Jadi manajemen operasi itu bagaimana menghasilkan produk dengan efisien dan efektif melalui sebuah transformasi. Nah, unsur-unsur apa saja yang perlu diperhatikan untuk manajemen operasi koperasi ini? Yang pertama adalah manajemen masukan atau manajemen bahan baku. Yang kedua adalah manajemen peralatan dan yang ketiga adalah manajemen keluaran. Nah, saya akan bahas dari unsur yang pertama ini dulu sebelum unsur yang lain, yaitu manajemen masukan. Teman-teman yang saya banggakan bahwa ketika kita teman-teman melihat koperasi dalam tanda petik adalah KUD, kan itu yang menjadi jargonnya tahun 86, bahwa KUD itu mempunyai raw material atau bahan baku. Nah, misalnya KUD itu menjual pupuk, ya raw materialnya adalah pupuk. KUD menjual gabah, raw materialnya adalah gabah. KUD menjual obat-obatan, raw materialnya adalah menjual obat-obatan. Lalu bagaimana manajemen rantai pasokan itu atau value chain-nya itu? Yang perlu dipertanyakan adalah satu, apa barang yang dijual? Misalnya pupuk. Kalau pupuk itu nanti siapa yang membutuhkan pupuk? Nah, kapan membutuhkan pupuk itu? Bagaimana kita mendapatkan pupuk yang bisa dijual tersebut dan di mana kita menjualnya? Ini perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu nanti akan berkaitan dengan strategi operasi yang berikutnya itu. Jadi masukan itu. Nah, kalau misalnya rantai pasokan ini bagus terkait dengan bahan baku, misalnya gabah, pupuk, obat-obatan dan lain-lain tadi, maka tersedia dengan baik, maka para petani itu tidak akan kesulitan sehingga koperasi itu menjadi salah satu rujukan untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh petani, misalnya gabah pada saat panen, maaf pada saat mau tanam, petani membutuhkan gabah, datang ke koperasi ada. Pada saat musim mau merabuk, datang ke koperasi mau beli rabuk ada. Pada saat membasmi hama, datang ke koperasi ada gitu. Itu yang harus dipertahankan. Nah, yang jadi masalah saat ini adalah ketika petani datang ke koperasi saat ini mau tanam, gabahnya tidak ada, pupuknya tidak ada, bahan obatnya tidak ada gitu. Kenapa kalau tidak ada? Satu, karena koperasi tidak mempunyai aspek permodalan di dalam mengelola rantai nilai bahan baku tersebut. Jadi keterbatasan modal ini menjadi kendala gitu. Apakah modal itu menjadi salah satu kendala, satu-satunya kendala yang itu akan membuat berhenti? Mestinya tidak. Kalau mohon maaf, koperasi mempunyai trust yang tinggi terhadap organisasi lain, misalnya mempunyai kemitraan dengan pabrik pupuk, dengan para petani, maka koperasi itu bisa menggunakan istilah konsinyasi. Jadi mengambil dulu, bayarnya belakang. Jadi ngambil pupuk dulu tanpa harus membayar ke pabrik, nanti bayarnya setelah petani-petani itu ngambil pupuk dan membayar di koperasi, baru koperasi membayarkan itu. Nah, kalau itu terjadi, maka rantai pasokan untuk bibit, rantai pasokan untuk pupuk, rantai pasokan untuk obat-obatan tidak akan menjadi kendala. Nah, ini sekaligus kita memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di lapangan. Nah, yang berikutnya adalah yang terkait dengan manajemen peralatan. Jadi manajemen peralatan itu apa saja yang dibutuhkan oleh koperasi gitu. Kalau koperasi itu hanya sekedar menjual produk yang sudah jadi, saya kira ini tidak membutuhkan peralatan. Tetapi kalau koperasi itu melakukan sebuah proses produksi, transformasi dari raw material menjadi barang jadi, maka peralatan itu perlu dikelola dengan baik. Sebagai salah satu contoh, misalnya koperasi mempunyai penggilingan padi kan itu. Nah, itu bagaimana pemeliharaan alatnya gitu, berapa hari sekali harus dirawat, harus diperbaiki, itu harus dikontrol itu. Terus bagaimana yang ketiga adalah manajemen keluaran. Manajemen keluaran itu adalah terkait dengan ketika kita memproduksi produk dan itu harus laku di pasaran, nah itu bagaimana mempertahankan
supaya tidak terjadi kebanyakan, supaya tidak terjadi kekurangan, dan supaya konsumen tetap mau bertahan menjadi pelanggan kita. Itu perlu adanya sebuah pengelolaan. Nah, yang berikutnya yang terkait dengan manajemen operasi adalah sistem operasi. Nah, ini saya akan mengulang sedikit di mata kuliah manajemen operasi, yaitu tentang sistem operasi atau sistem manajemen operasi. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan perencanaan produk. Nah, koperasi perlu merencanakan produk apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, sehingga produk yang dibuat itu atau yang dijual itu akan bisa terserap gitu. Kalau masyarakatnya masyarakat petani, maka jualah alat-alat pertanian, produk-produk pertanian. Kalau masyarakatnya itu masyarakat pedagang, ya disesuaikan. Kalau masyarakatnya itu masyarakat yang mempunyai pekerjaan itu di kantoran, ya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Ya, intinya adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat itu dari aspek produk. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat itu menjangkau KUD itu dengan mudah, dengan cepat, dengan aman, dengan nyaman. Maka yang harus diperhitungkan adalah aspek lokasi. Bagaimana koperasi itu memilih lokasi yang strategis. KUD yang sudah ada mulai zaman dulu sampai sekarang, sebenarnya kalau dilihat dari sisi lokasi, itu lokasinya strategis semuanya, semua di pinggir jalan raya yang aksesnya besar kan itu. Nah, namun sekarang koperasi yang punya lokasi strategis tersebut tidak mempunyai akses pasar yang baik karena keterbatasan SDM, karena keterbatasan aspek marketing, dan karena keterbatasan aspek permodalan. Nah, ini menjadi suatu kendala yang sebenarnya cara mengatasinya cukup mudah kalau kita mau konsen terhadap itu. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan sistem operasi yang ketiga adalah proses. Kalau koperasi itu menghasilkan sebuah produk, bagaimana cara memproduksinya, bagaimana cara memprosesnya, bagaimana cara menghasilkannya, ya, apakah butuh alat yang otomatis, ataukah semi otomatis, ataukah pakai yang manual. Sebagai contoh misalnya koperasi misalnya menghasilkan produk tempe, kalau misalnya koperasi produksi, koperasi menghasilkan produk tahu, koperasi menghasilkan produk genting, koperasi menghasilkan mebel, atau koperasi menghasilkan alat-alat yang dibutuhkan untuk rangkaian kendaraan atau kereta api. Itu proses produksinya itu berbeda dengan yang menghasilkan sebelumnya sebutkan tadi tempe, tahu, dan lain-lainnya. Saya pernah melakukan kunjungan industri mengantar mahasiswa ke salah satu koperasi di tahun 2004 kalau tidak salah ya, 2004 kalau tidak salah, dan koperasi itu menghasilkan komponen untuk rem kereta api kan itu. Nah, proses produksinya berbeda, maka di situ akan dibentuk sebuah alat, dibutuhkan sebuah alat, akan dibutuhkan sebuah ruangan yang itu akan berdampak di sistem yang keempat, yaitu layout. Bagaimana mengatur layoutnya, bagaimana mengatur tata letaknya. Kalau mesinnya otomatis itu letaknya bagaimana, kalau mesinnya auto manual itu tata letaknya bagaimana. Nah, itu akan diatur di sana, sehingga pengaturan atau layout ini akan menjadi lebih efisien, efektif, terintegrasi. Keberadaan satu alat dengan alat yang lain itu tidak saling mengganggu, tetapi saling menunjang atau saling melengkapi. Nah, yang terakhir, yang sistem operasi yang terakhir adalah standarisasi. Nah, di sini perlu adanya standarisasi terkait dengan prosesnya, terkait dengan penggunaan bahan bakunya, terkait dengan penggunaan tenaga kerjanya. Per orang mengerjakan produk A berapa menit per hari, sehingga bisa diukur produktivitasnya dalam satu hari tersebut. Nah, ini adalah hal kecil. Nah, untuk lebih jelasnya nanti teman-teman silakan membuka manajemen operasi 1 dan 2 untuk bisa digunakan atau diaplikasikan di dalam manajemen
koperasi ini. Oke, sebelum saya lanjutkan di aspek manajemen keuangan, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu, saya persilahkan untuk bisa dibuka speakernya. Monggo. Monggo Mas Riko. Baik Pak, mungkin ada sedikit yang saya mau tanyakan Pak. Oke Mas, monggo Mas. Jadi kan ini tadi kan Bapak bilang itu menjelaskan tentang simpan pinjam koperasi. Nah, yang saya mau tanyakan itu kan seperti perbankan nasional BRI, Mandiri, dan lain sebagainya. Dan terus ada bank syariah seperti BNI Syariah, BTPN, seperti itu Pak, misalnya. Nih yang mau saya tanyakan ini Pak, kenapa bank syariah itu dia itu malah lebih besar bunganya dibandingkan dengan bank nasional? Karena padahal kan bank syariah di dalamnya kan berbentuk dengan agama dan lain-lain, tapi kok kenapa bunganya tersebut malah lebih besar dibandingkan bank nasional? Mungkin itu Pak yang saya mau pertanyakan. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Mungkin sebelum saya menanggapi, ada teman yang akan menanggapi terlebih dahulu, kami persilakan. Oke, nggak ada. Ya, monggo, silakan. Bukannya kalau syariah mereka kedoknya itu ya Pak, misalnya untuk zakat, untuk ini, untuk itu ya Pak, katanya kalau syariah. Ya, sebenarnya bukan ini ya, bukan kedok kan itu ya. Kalau kita bicara tentang syariah itu. Jadi kenapa lebih tinggi ya karena harga perolehannya biasanya sudah lebih tinggi dulu kan itu dibandingkan. Jadi kalau kulaknya tinggi itu kan ya jualnya tinggi kan itu ya. Itu pertama. Yang kedua bank syariah itu kan menggunakan nisbah bagi hasil kan itu yang tentu saja sudah harus disepakati di awal. Nah, itu kunci kesyariahnya kan sebenarnya di situ bukan karena ini kedok untuk zakat, untuk infak dan sebagainya. Itu. Nah, oleh karena itu gimana Mas? Karena jujur Pak, orang tua saya sendiri punya ini punya perhitungan dengan permainan dengan perbankan seperti BTPN dan BRI, tapi kok dilihat-lihat bunga yang ditaruh dengan bank BTPN itu kok malah lebih besar, malah melebihi bank nasional yang lainnya, padahal mereka bilang bank tersebut adalah bank syariah, tidak bikin ini bunga yang besar, tapi di kenyataannya kok besar sekali Pak, melebihi yang bank nasional. Oke. Ya, sebenarnya di konsep syariahnya itu bukan besar kecilnya bunga ya, tetapi terkait dengan transaksinya itu syariah atau tidak, atau aktivitasnya itu syariah atau tidak. Kalau terkait dengan perbedaan besar bunga atau kecil bunga tadi, memang itu yang pertama yang dikaitkan dengan satu harga perolehan. Yang kedua dikaitkan dengan banyaknya
perolehan atau nasabah. Jadi semakin besar nasabahnya itu ya semakin kecil biaya bunganya gitu. Semakin kecil kan. Misalnya bank konvensional itu nasabahnya 1 juta, sedangkan bank syariah itu nasabahnya hanya 1.000. Nah, itu akan menentukan banyak sedikitnya nasabah itu, karena banyak sedikitnya nasabah itu akan menentukan besar kecilnya tingkat pendapatan yang akan digunakan untuk operasional bank tersebut, menutup biaya operasional. Jadi kalau biaya operasionalnya itu bisa ditutup dari pendapatan, maka kan tidak mengurangi kan gitu, tidak mengurangi tidak mengurangi pendapatan nasabahnya kan gitu. Jadi cukup mengambil pendapatan dari itu. Itu yang terkait dengan apa besar dan kecil. Dan itu analoginya kan sama dengan ketika kita belanja di toko yang laris dengan di toko yang nggak laris mestinya. Kalau belanja di toko yang laris itu mestinya harganya lebih murah dibandingkan belanja di toko yang tidak laris. Tapi kita kan kebalik itu, karena konsepnya kapitalis kan jadi kebalik, sehingga apa? Karena kita laris banyak pengunjung terkenal dinaikkan harganya gitu, sehingga semakin laris semakin dimahalkan. Nah ini kan konsep yang terbalik, mestinya semakin laris semakin murah, semakin banyak nasabahnya itu semakin rendah bunganya mestinya kan gitu. Karena itu biayanya kan bisa digunakan untuk mengcover biaya operasional, keuntungannya sedikit-sedikit, kalau buahnya itu bisa digunakan untuk mengcover biaya operasional, sehingga biaya SDM itu bisa tercover dengan biaya-biaya yang lain. Itu. Nah, itu Pak, yang ini Ya, kalau terima kasih banyak Pak. sama-sama Mas. Monggo Mas Paulus. ini bank syariah ini berdiri sendiri ya, Pak? Bank syariah itu ada yang berdiri sendiri, ada yang unit bisnis, Mas. Kalau misalnya Bank Mandiri Syariah itu berdiri sendiri. Dia punya, jadi dia tidak menjadi anak perusahaan Bank Mandiri, dia bersendiri-sendiri. Tetapi ada yang anak perusahaan atau unit bisnis, misalnya Bank BD Syariah, misalnya Bank BRI, misalnya Bank BNI Syariah. Nah itu dulu dia bergerak sebagai unit bisnis gitu. Tapi kalau yang Bank Mega Syariah, terus Bank Mandiri Syariah, itu dia bukan anak perusahaan tetapi dia perusahaan sendiri, berdiri sendiri. Jadi tergantung. Itu. Iya, Pak. Mengerti, Pak. Jadi monggo yang lain. Ya, halo, dengar saya ya?
jenengan ya. Apa? Ya, yang terkait dengan keuangan yaitu aspek bagaimana mempertahankan likuiditasnya, bagaimana mempertahankan solvabilitas dan rentabilitasnya. Saya ingin bertanya untuk mengingatkan kita semuanya, apakah kita masih ingat apa yang disebut dengan likuiditas? Apakah masih ingat apa yang disebut dengan solvabilitas dan rentabilitas? Nah, kalau kita tidak mengetahui hal ini, maka kita tidak bisa menjaganya, kita tidak bisa mengelolanya, dan kita mau berbuat apa gitu. Itu. Ada yang masih ingat? Mungkin Mbak Arfana, Mbak Sabil, atau Mas Ahmad Rifai, atau Mas Paulus, masih ingat apa yang dimaksud dengan likuiditas? Kalau likuiditas itu kalau tidak salah Likuiditas. Saya akan coba menjawab, Pak. Iya, monggo Mas. Likuiditas itu kalau dalam koperasi itu sebuah kemampuan untuk berkooperasi dalam memenuhi kewajiban yang jangkanya pendek, Pak. Yang Oke. bersifatnya jangkanya pendek. Begitu, Pak. Ya, likuiditas adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya ya. Dan itu ada rasionya. Nanti teman-teman juga bisa ini 3 hal ini untuk jadi tema skripsi bisa. Analisis, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas koperasi X misalnya itu bisa menjadi salah satu tema skripsi. Oke, yang berikutnya mungkin ada yang solvabilitas. Apa? likuiditas kewajiban tuh banyak dalam maksud apa ya? Kewajiban itu utang, Mas. Jadi utang jangka pendek. Jadi kalau koperasi mempunyai utang ke koperasi atau pihak lain atau ke anggota yang sifatnya jangka pendek dan dia harus bisa memenuhi kewajiban itu sewaktu-waktu atau setiap saat diambil itu bisa itu. Yeah. Itu kewajiban. Oke, kalau solvabilitas atau mungkin Mas Ahmad Rifai lagi misalnya atau Mas Riko silahkan. Jadi kalau likuiditas jangka pendek, solvabilitas itu jangka panjang. Ya. Kalau rentabilitas kemampuan di dalam menghasilkan keuntungan, rentabilitas. Nah, pertanyaannya mana yang lebih penting di antara likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas? Likuiditas sih, Pak. Maksudnya agar perputaran uang dari perusahaan yang masuk ke perusahaan tersebut atau koperasi tersebut itu lancar begitu, biar jangan ada tanggung jawab yang membebani perusahaan tersebut. Ya, kalau likuiditasnya tinggi, ini justru modal kerjanya tidak berputar, Mas, karena mandek di kas. Kalau likuiditasnya tinggi, terlalu tinggi tidak baik juga, karena apa? Karena banyak modal kerja yang mandek, tidak diputar atau tidak berputar, gitu. Maka kan ada rasio ideal likuiditas itu berapa persennya, itu. Tetapi berani enggak seorang manajer itu nanti membuat keputusan yang berkaitan dengan likuiditas itu, misalnya melampaui atau kurang dari kan itu. Nah, itu terkaitan dengan kreativitas dan inovasi pengambilan keputusan. Maka seorang manajemen keuangan atau manajer keuangan ya dia harus punya entrepreneurship skill di dalam pengelolaan keuangan. Jadi seorang entrepreneurship itu tidak harus jadi pengusaha, tetapi jiwa itu harus melekat pada setiap orang. Sehingga ketika menjadi manajer keuangan, dia juga kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan bidang keuangan. Gitu. Nah, rentabilitas. Kalau likuiditasnya tinggi, rentabilitasnya rendah. Karena tidak ada uang lebih yang bisa diputar. Gitu. Misalnya
oh ini likuiditasnya harus 100 juta misalnya. Nah, 100 juta itu berani nggak dirubah, tidak 100 juta, tapi misalnya 75 juta gitu. Supaya yang 25 juta bisa diputar kan. Ada permintaan yang harus mengambil 25 juta. Kalau manajer keuangannya itu patokannya ya kata menggunakan rasio resmi, rasio formula kan itu. Nggak berani mengambil risiko itu, maka rentabilitasnya akan turun atau kecil. Nah, lalu bagaimana gitu. Nah, apakah likuiditas atau rentabilitas? Ini satu membutuhkan kreativitas dan inovasi dalam pengambilan keputusan. Nah, intinya begini, rentabilitas itu bisa mendatangkan likuiditas, tapi likuiditas yang terlalu tinggi itu akan menghambat rentabilitas. Ya, teman-teman mestinya bisa menyimpulkan ya dari situ. Itu dari aspek yang pertama. Nah, yang kedua ada berarti ketiganya harus berjalan seimbang begitu ya, Bu ya? Iya, ketiganya harus berjalan seimbang. Itu supaya likuiditasnya tetap aman, solvabilitasnya aman, rentabilitasnya aman. Dasarnya apa? Kalau patokannya itu formula atau rumus resminya itu mau dilanggar, ya learning kurva pengalaman. Tahun kemarin itu tingkat likuiditas rendah itu berapa sih? Nah, jangan sampai melebihi likuiditas rendah di tahun-tahun sebelumnya gitu. Iya juga sih, perlu ada kebijakan pengambilan keputusan dari pemimpin juga sih. Iya, itu namanya entrepreneurship, ultrapreneurship. Jadi ultrapreneurship itu ya tidak sebagai pengusaha saja, tetapi sebagai pengambil keputusan dia harus punya kreativitas dan inovasi dalam pengambilan keputusan. Termasuk tadi menentukan ini risikonya berapa nih ketika kita melepas uang sekian ini. Apakah likuiditasnya terganggu atau tidak? Gitu loh. Oh tidak, Ya, Pak. hitungannya seperti apa gitu. Oke. Siap-siap. Oke, saya lanjutkan ya unsur manajemen keuangan. Ada manajemen modal kerja. Modal kerja itu apa saja teman-teman harus sudah tahu ya. Nah, masih ada yang ingat? Unsur manajemen kerja itu ada kas, ada piutang, dan ada persediaan. Kenapa kas itu nomor 1? Karena di dalam modal kerja itu, dari dalam aktiva lancar itu, yang paling gampang untuk dicairkan atau yang paling liquid itu jadi urutan pertama. Kas, bank, piutang. Jadi kas itu gampang langsung diambil. Bank itu kalau isinya ada aja langsung diambil. Tapi piutang itu lebih sulit. Karena apa? Nagih, kita harus nagih. Nah, ketika nagih itu belum tentu dikasih kan itu. Berarti tingkat kelancarannya, tingkat liquidnya itu nomor 3. Nah, nomor 1 kas, piutang, terus kas, bank, piutang, terus persediaan. Itu harus jaga. Nah, di situ juga ini bisa menjadi tema analisis efisiensi penggunaan modal kerja. Oke, yang berikutnya terkait dengan aspek manajemen pemasaran di koperasi. Nah, di dalam manajemen koperasi bahwa pemasaran ini adalah proses yang dilakukan oleh suatu koperasi untuk menimbulkan permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi koperasi perlu manajemen pemasaran, ya mestinya perlu promosi kan itu. Nanti di dalamnya ada situ. Nah, tahapan dalam kegiatan pemasaran koperasi adalah analisis analisis pasar itu. Analisis pasar itu analisis tentang kebutuhan dan keinginan para pelanggannya atau masyarakat yang ada di sekitar koperasi tersebut. Nah, dengan analisis pasar itu, langkah yang kedua adalah identifikasi apa kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sekitar itu. Apakah terkait dengan masalah pertanian itu karena daerahnya adalah daerah pertanian, atau masalah yang terkait dengan yang industri kan gitu. Terus yang ketiga adalah bagaimana menyusun rencana pemenuhan kebutuhan. Bagaimana kalau misalnya kebutuhan itu sudah diketahui dan bagaimana cara memenuhinya. Nah, yang keempat menguji rencana pemasaran, yaitu menempatkan produk di pasaran, test case gitu. Test case itu ya memajang ada yang beli enggak, kira-kira itu. Terus hasil evaluasi. Nah, yang paling praktis adalah menerapkan 4P. 4P itu apa produknya, bagaimana harganya, bagaimana cara promosinya, dan
bagaimana saluran distribusinya atau tempatnya strategis atau tidak. Nah, di dalam kondisi lapangan tersebut, maka yang dijual melalui 4P tersebut, itu kalau disingkat itu gosipnya. G-nya itu adalah good, barang, O-nya itu organization, E-nya itu experience, S-nya itu adalah sistem informasi, atau I-nya adalah idea, E-nya adalah event, dan P-nya adalah properti. Nah, koperasi bisa menjual itu. Koperasi bisa menjual kategori itu. Kalau koperasinya besar, jadi bisa membuang produk, bisa menjual organisasi, bisa menjual experience, pengalaman, bisa menjual informasi atau sistem informasi, bisa menjual idea, bisa menjual event, bisa menjual properti. Itu bisa kalau koperasinya sudah besar. Nah, tetapi harus memperhatikan elemen kunci sebagai berikut, yaitu perencanaan produk, saluran distribusi, perencanaan harga, dan media promosi. Apakah menggunakan iklan, apakah menggunakan personal selling, apakah menggunakan promosi penjualan, atau publisitas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perencanaan terhadap pelayanan jual. Kalau ada yang komplain gimana? Kalau ada yang rusak bisa enggak? Ada garansi enggak? Nah, koperasi juga harus bisa memberikan itu. Dan yang terakhir teman-teman yang harus menjadi bahan perhatian di dalam manajemen koperasi adalah SDM. Ada 3 komponen penting dalam SDM, yaitu Human Resource Development atau pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah terkait dengan pengembangan pribadi, kan itu secara pribadi. Yang kedua adalah pengembangan profesi atau profesional, dan yang ketiga adalah pengembangan organisasi. Saya akan fokuskan adalah pengembangan profesional ini. Banyak orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak profesional, karena kemampuan dengan profesional itu berbeda. Karena profesional adalah sebuah karakter yang harus dimiliki setiap orang yang mau sukses. Profesional itu indikatornya adalah dia mengetahui otoritasnya, dia bertanggung jawab pada diri sendiri, lingkungan, masyarakat, agama, dan Tuhannya. Sehingga dia akan jujur, dia akan berintegritas, dia akan menjunjung tinggi kode etik profesinya. Itu. Nah, kalau di luar sana, sebagai contoh ini, orang yang ahli itu selalu dikatakan profesional oleh masyarakat. Misalnya ada seorang pencuri yang ditangkap oleh sekelompok atau oleh satu kompi polisi tetapi lolos, maka orang mengatakan oh penjahatnya profesional atau pencurinya profesional. Itu sesuatu hal yang salah, karena profesional itu tidak, orang yang profesional saya yakin dia tidak akan mencuri karena dia bertanggung jawab kepada diri sendiri dan Tuhannya. Kalau seorang yang pandai dan mencuri, dia adalah seorang yang ahli tapi tidak profesional. Nah, profesional dan pengembangan pribadi dan organisasi ini harapannya adalah meningkatkan kinerja pegawai. Nah, teman-teman, ini bisa digunakan untuk sebuah riset juga, misalnya sebuah judul penelitian, pengembangan pribadi, profesi, profesionalisme, dan pengembangan organisasi, dampaknya terhadap kinerja pegawai. Ini sebuah judul juga kalau teman-teman mau melakukan riset tentang SDM. Jadi skripsi itu jangan dianggap hal yang susah. Ini bisa dilakukan di koperasi, ini bisa dilakukan di perusahaan non-koperasi. Nah, lalu pokok-pokok strategis dalam pengembangan SDM koperasi adalah penyempurnaan sistem perencanaan pegawai. Jadi mungkin saat ini koperasi belum punya sistem perencanaan pegawai yang baik, sehingga karyawannya kan belum, artinya belum punya ya, belum ada regenerasi. Terus penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan. Jadi karyawan yang ada di koperasi mestinya juga berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya. Terus klasifikasi jabatan, misalnya pengelolaan kebagai menurut jenis profesinya. Penyempurnaan administrasi yang dilakukan oleh sistem informasi yang terpercaya. Ini idealnya, yaitu idealnya. Tetapi koperasi saat ini kan belum, karena beberapa kendala tadi. Terus perbaikan dalam tingkat kesejahteraan pegawai ini jauh lebih dari
jauh sekali belum ada. Saya pernah mendampingi koperasi yang pernah saya sampaikan ke teman-teman juga, hampir satu kabupaten, semua kecamatan di kabupaten itu saya pernah terlibat untuk mendampingi KUD. Masalah yang dihadapi adalah satu SDM, yang dua adalah pemasaran, yang ketiga adalah permodalan kan itu. Yang keempat adalah produksi. Jadi semua aspek manajemen itu menjadi masalah semuanya gitu. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi? Ya harus dirombak semuanya gitu. Harus dirombak semuanya. Terus masalah kebahagiaan di dalam koperasi yaitu mengapa malas? Karena gajinya sangat kecil. Atau orang lain juga malas, maka saya akan malas gitu. Yang berikutnya, malas tidak ada sanksinya kok, dibiarin saja gitu. Aturannya tidak mengikat ini. Gitu. Terus karena malas tidak ada sanksinya, rajin juga percuma gitu. Ngapain rajin gitu. Terus tidak ada pekerjaan di kantor karena nggak ada yang bisa kerjakan, maka dia malas. Nah, ini yang masalah-masalah yang ada terkait dengan koperasi yang ada di lapangan. Terus mengapa suka minta imbalan atau meras atau korupsi? Nah, orang lain juga melakukan hal yang sama, maka ikut-ikutan. Tidak ada sanksi yang tegas. Nah, korupsi di Indonesia justru tahanannya dipotong di masa tahanannya itu. Kalau di Cina itu korupsi dihukum mati kan itu. Kesempatan terbuka lebar gitu. Jadi korupsi itu bukan saja kejahatan itu bukan saja niat, tetapi bukan karena ada niat, tetapi ada kesempatan gitu. Karena ada peluang kan itu. Tadinya enggak niat, tetapi ketika ada peluang orang gitu. Terus atau karena diberi atau dikasih ini. Atau karena gajinya kecil atau gajinya tidak cukup. Saya kira ini bukan kecil itu tidak masalah kalau punya integritas tadi. Karena kecil besar itu bukan berapa banyak yang diterima, tapi seberapa besar merasa cukup kita menerima itu. Lalu apa yang mendorong hal demikian? Yaitu sistem yang tidak baik kan itu. Yang kedua lingkungan ini. Lingkungan sekitar yang sudah membentuk kan itu. Aturan yang tidak jelas. Tidak adanya reward and punishment. Jadi tidak adanya penghargaan dan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran atau bagi yang mempunyai kerja baik. Terus tidak merasakan manfaat kalau berbuat baik atau rajin. Terus kurangnya pendidikan dan latihan. Nah, yang pertama itu di level mendasar berarti ada di orangnya, yang kedua ada di level formasi birokrasinya, yang terakhir adalah di perbaikan sistemnya. Nah, itu beberapa masalah dan yang terakhir sebelum saya akhiri teman-teman, faktor penghambat koperasi itu bisa dari sumber internal, bisa dari sumber eksternal. Nah, faktor internal adalah profesionalisme pengelolaan tadi, pengelolaannya adalah profesional atau tidak. Yang kedua adalah kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah modal. Kualitas sumber daya manusia yang baik didukung oleh modal yang baik, didukung oleh integritas pengelolaan, itu akan membuat baik, sehingga ini bukan menjadi penghambat. Maka penghambat inilah harus kita rubah menjadi sesuatu yang positif. Rata-rata ini profesional yang rendah, kualitas yang rendah, modal yang kecil itu yang menghambat. Lalu bagaimana profesional yang rendah itu dirubah menjadi profesional yang tinggi, kualitas SDM-nya tinggi, modalnya tidak ada, tidak harus duit. Modalnya cukup sumber daya yang berkualitas. Kalau sumber daya yang berkualitas itu profesional, punya integritas, insya Allah omongannya itu akan menjadi duit kan itu loh. Kenapa? Karena dipercaya gitu. Maka kepercayaan itu adalah barang yang paling langka dan paling mahal dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah sekali-sekali menjual kepercayaan kepada orang lain. Sekali Anda tidak dipercaya, maka selamanya Anda tidak akan dipercaya. Itu yang menjadi permasalahan kita. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu kondisi ekonomi, misalnya tekanan ekonomi global, krisis, atau faktor sosial, itu juga kerentanan, kerawanan, ada kelitih dan sebagainya, suhu politik memanas, gitu, budaya dan etika masyarakat yang mengalami perubahan atau alkulturasi sebagai akibat globalisasi, itu menjadi salah satu penghambat koperasi. Tetapi ketika itu dimaknai sebagai suatu peluang, itu juga bisa. Karena apa? Faktor internal itu menjadi satu kelemahan, tetapi juga bisa dirubah menjadi faktor kekuatan. Faktor eksternal itu peluang, itu bisa, ancaman, itu bisa juga dirubah menjadi sebuah peluang. Jadi ancaman itu tidak semata-mata ancaman, kalau kita punya strategi, maka ancaman itu bisa kita rubah menjadi sebuah peluang yang sangat besar gitu. Baiklah teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan.
kita diskusikan lagi sampai kurang lebih 5 menit ya, karena sebentar lagi saya akan mengikuti sebuah rapat atau pertemuan, sehingga saya akan harus mengakhiri pertemuan pada kali hari ini. Monggo saya persilakan, saya kasih waktu 5 menit. Jika tidak ada, saya akan akhiri. Oke, monggo Mas Rifai, Mas Solus, Mbak Arfana, Mbak Sabil, Mas Riko. Cukup jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman masih bisa chatting di Google Classroom yang insya Allah akan saya tanggapi dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi biasanya akan saya update terus. Baik, Pak. Nanti teman-teman bisa ini, dan ini saya rekam, saya akan upload juga di Google Classroom. Nanti tolong teman-teman yang tidak bisa mengikuti di acara Zoom ini, nanti tetap bisa mengunduhnya di YouTube, di link yang insya Allah nanti saya akan bagikan di forum kelas ini juga. Begitu ya Mas ya, tolong nanti sampaikan ke teman-teman. Ya, baik Pak, nanti saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada, saya akan akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda, dan kita ketemu dalam kondisi yang tetap sehat walafiat. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.